Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Super Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur Tuhan Yesus karuniakan kepada setiap kita hari yang baru, nafas kehidupan yang baru, anugerahnya yang baru yang dapat kita nikmati di sepanjang hari ini. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger dalam Bread of Life, mari kita mengawali hari kita dengan mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita, orang-orang percaya, melalui firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, kami sungguh mengucap syukur sepanjang malam Kau berkati kami pada saat kami tidur. Dan pagi hari ini karuniakan kepada kami hari yang baru, rahmat yang baru, nafas kehidupan yang baru. Ada kesehatan, kekuatan yang dilimpahkan bagi kami, menjadi kekuatan untuk menyelesaikan, mengerjakan berbagai tugas, tanggung jawab, peran yang dipercayakan dengan pertolongan Tuhan. Berkati kami semua, Sobat Messenger, yang akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami yang terbatas, kami yang lemah ini, Tuhan Yesus karuniakan kepada kami pemahaman, pengertian, Roh Tuhan yang berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami mengerti, kami simpan dalam hati, dan menjadi dasar kehidupan kami orang-orang percaya, otoritas dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Sakaria pasal yang ke-7. Kitab Sakaria pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 hingga ke-14. Kitab Sakaria pasal 7 ayat yang ke-8 hingga ke-14. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang lagi kepada Sakaria, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, tegakkanlah hukum yang benar, dan tunjukkanlah kasih setia dan kasih sayang satu sama lain. Janganlah menindas janda dan anak yatim, pendatang dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu satu terhadap yang lain. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, memberontak dengan meninggikan bahunya dan menulikan telinganya supaya tidak mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti intan, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datanglah murka yang hebat dari Tuhan semesta alam, sama seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku juga tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu aku menyerahkan mereka dengan angin badai di antara segala bangsa yang tidak mereka kenal. Sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Amin. Di mana firman Tuhan diberkati setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perang kita hari ini adalah memiliki hati bagi sesama. Memiliki hati bagi sesama. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, dalam dunia medis kesehatan sekarang ini, obat pengencer darah itu sangat diperlukan. Bahkan banyak menghasilkan keuntungan bagi perusahaan farmasi pembuat obat-obatan. Obat pengencer darah ini diberikan secara rutin kepada mereka yang menderita diabetes, kolesterol, penyakit jantung, dan itu harus diminum rutin. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Sehingga obat pengencer darah ini yang mengurangi plak dalam pembuluh darah ini dapat
memelihara kesehatan, kekuatan orang-orang sehingga tidak mengalami pembuluh darah yang keras yang dapat mengakibatkan serangan jantung atau pembuluh darah yang pecah yang berakibat nyawa taruhannya. Sehingga obat pengencer darah ini sangat laku keras. Bahkan di antara kita mungkin harus mengkonsumsinya, meminumnya secara rutin untuk menghindari segala gejala yang membahayakan nyawa kita. Pembuluh darahnya tetap lentur, tidak menjadi keras, tidak pecah, bahkan tidak mengakibatkan serangan jantung bagi para penderitanya. Bapak Ibu Saudara, Super Messenger meminum obat pengencer darah itu sangat penting bagi sebagian orang yang mengalami penyakit-penyakit tertentu. Namun terlebih penting lagi bagaimana kita menjaga supaya hati kita tidak menjadi keras seperti intan yang sudah digambarkan oleh firman Tuhan yang kita baca. Nabi Zakaria menegur bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi, di mana mereka memiliki hati yang keras seperti intan. Mereka tidak lagi peduli kepada firman Tuhan, tidak lagi melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak memperhatikan dan mengasihi para janda dan anak yatim. Mereka tidak menegakkan keadilan. Mereka merampas hak-hak orang yang miskin. Mereka mengabaikan akan perintah Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Dan Nabi Zakaria menubuatkan bahwa murka Tuhan akan jatuh atas mereka. Dan disebutkan di sana, bangsa Israel ini akan diserahkan ke segala bangsa. Yerusalem akan runtuh, dan kemudian bangsa Israel itu akan dibuang ke negeri-negeri di mana mereka hidup dalam penderitaan dan penjajahan. Murka Allah dinyatakan karena mereka tidak taat kepada Tuhan, punya hati yang keras, tidak lagi peduli kepada sesama, tidak lagi mengasihi dan memberikan pelayanan penuh kasih kepada banyak orang dalam kehidupan hari demi hari. Yang mereka pikirkan adalah diri sendiri, keuntungan, kekayaan, kesenangan bagi diri sendiri. Sehingga dikatakan di sana murka Allah turun. Bahkan dikatakan Tuhan tidak mendengar akan seruan doa mereka. Itu semua akibat hati yang keras. Mereka tidak lagi peduli kepada sesama mereka. Teguran Nabi Zakaria ini mengajarkan kepada kita, setiap umat Tuhan harus memiliki hati bagi sesama, penuh kasih, peduli. Bahkan dikatakan di sana, tegakkan hukum yang benar dan tunjukkan kasih setia dan kasih sayang satu sama yang lain. Memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan kepada setiap mereka yang hidup dalam segala keterbatasan, kemiskinan, kekurangan, dan penderitaan. Bukankah Yesus sudah juga mengingatkan dan mengajarkan kepada para muridnya bahwa ketika penghakiman terakhir itu ditimpakan atas kita semua, di dalam pengadilan Tuhan kita akan ditanya apa yang sudah kita perbuat bagi sesama kita. Digambarkan di sana ada kawanan domba dan kawanan kambing. Kawanan domba adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mereka akan hidup dalam perjamuan bersama dengan Allah Bapa di surga. Dan apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka kerjakan semasa mereka hidup. Dalam Matius 25 ayat yang ke 36 dikatakan di sana, ketika aku, mulai ayat ke-35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu menjenguk aku,
ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Tindakan dari orang-orang benar dalam kehidupan semasa hidup dalam dunia ini. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita orang-orang percaya. Dikatakan kita dipanggil untuk memiliki hati bagi sesama. Kepada mereka yang lapar, kita memberi makan. Kepada mereka yang haus, kita memberi mereka minum. Ketika mereka hidup kekurangan, tidak ada pakaian, tidak ada tumpangan, kita sediakan pakaian dan rumah. Ketika mereka sakit, kita mengunjungi dan mendoakan mereka. Tuhan Yesus mengajarkan buat setiap kita untuk peduli kepada sesama. Dan Yesus Kristus sudah berikan teladan buat setiap kita. Dalam kehidupannya, dalam dunia ini penuh dengan belas kasihan. Banyak orang yang datang pada Yesus Kristus. Yesus menolong mereka. Bahkan Yesus sendiri datang memberikan pertolongan. Mujizat demi mujizat disembuhkan. Dinyatakan buat mereka yang hidup dalam berbagai penderitaan. Orang kusta disembuhkan, orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan. Bahkan orang yang kerasukan dipulihkan, orang yang mati dibangkitkan. Yesus datang untuk melayani orang-orang yang hidup dalam berbagai keterbatasan. Dan setiap kita yang disebut murid Kristus, jemaat Kristus, kita diundang untuk meneladan Dia, memiliki hati bagi sesama, untuk berikan pertolongan, melayankan kasih dan membawa damai kepada setiap orang yang membutuhkan dalam perbuatan baik yang kita kerjakan, kita lakukan. Nabi Zakaria mengingatkan kepada kita, jangan keraskan hatimu. Kita tidak peduli kepada sesama kita, hanya mencari keuntungan, kepuasan diri sendiri. Bertobatlah dan miliki hati bagi sesama, meneladan Kristus untuk berbelas kasih kepada setiap mereka yang hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, kekurangan, kelemahan. Bagi kita yang setia, dikatakan dalam hari penghakiman, kita akan masuk sebagai kelompok domba, orang-orang benar yang mengalami sukacita perjamuan bersama dengan Allah Bapa di surga. Karena kita setia melakukan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita di dunia bagi mereka yang membutuhkan. Miliki hati bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hidup pada zaman sekarang ini, di mana penuh dengan berbagai penderitaan. Banyak orang membutuhkan pertolongan Tuhan. Di tengah tekanan krisis yang begitu berat, Tuhan tolong gerakan hati orang-orang percaya, gereja-gereja Tuhan, kami semua, untuk dapat melayankan kasih Kristus, membawa damai, memiliki hati bagi sesama, mereka yang miskin, mereka yang lemah, mereka yang sakit, mereka yang kekurangan. Kami dapat melakukan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan atas mereka semua yang membutuhkan. Pakai kami semua ya Tuhan, gereja-gereja Tuhan ini, untuk dapat melayankan kasih Kristus di tengah dunia yang penuh dengan berbagai penderitaan ini. Berkati gereja-gereja Tuhan di dalam berbagai program pelayanan kesaksian, baik itu aksi-aksi sosial secara temporer ataupun pelayanan-pelayanan rutin yang diselenggarakan, membuka pelayanan panti asuhan, panti jompo, rehabilitasi, sekolah, klinik ataupun rumah sakit,
semua Tuhan Yesus akan berkati, sehingga berbagai pelayanan kasih di tengah dunia ini mendatangkan pemulihan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Meski sederhana, tetapi berbagai program kesaksian, baik itu pelayanan kasih sosial, hidup berbagi dengan masyarakat sekitar, ataupun menolong, mendampingi rumah-rumah panti asuhan yang ada. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau yang terus memberkati anak-anak Tuhan yang setia untuk memberi, untuk mendukung pelayanan sosial ini. Tuhan juga akan memberkati dalam usaha pekerjaan mereka. Engkau yang akan membuatnya berhasil, terus setia mendukung dalam berbagai kebutuhan pelayanan kasih Kristus. Berkati kami semua sepanjang hari ini, segala hal yang kami lakukan, baik dalam rumah tangga kami, dalam studi kami, usaha pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Karuniakan perlindungan keselamatan di sepanjang hari ini, di tengah cuaca yang tidak menentu. Tuhan lindungi dalam perjalanan kami. Berkati Kota Kudus di mana kami tinggal, Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, dalam mengelola setiap sumber daya yang ada, dalam menanggapi, merespon berbagai permasalahan, problema yang ada di tengah masyarakat. Berbagai kebijakan tindakan didasarkan kepada keadilan, kepada kebenaran, dan itu semua mendatangkan kesejahteraan, kedamaian, kerukunan, kemakmuran di tengah-tengah rakyat Kabupaten Kudus, Kota Kudus, di mana kami tinggal. Berkati negara kami di Indonesia di tengah tantangan krisis yang dihadapi. Berdoa biarlah pemerintah pusat hingga daerah-daerah dengan hikmat Tuhan, hati yang sungguh untuk melayani rakyat. Semua kebijakan dan berbagai program yang dijalankan mendatangkan keadilan sosial di tengah rakyat Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemberian penuh kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa melimpah di depan saudara, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, Tuhan Allah kita memberikan satu perintah buat kita untuk hidup menegakkan keadilan, melayankan kasih kepada sesama yang hidup dalam berbagai rupa-rupa pergumulan kesulitan dalam dunia ini. Tuhan ajarkan buat kita, jangan keraskan hatimu, namun miliki hati bagi sesama, seperti Kristus yang berbelas kasihan kepada banyak orang. Kita pun mau melayankan kasih Kristus, membawa damai bagi sesama kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.